Andirma Musdalifah. Saya dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika mengenai momentum dan impuls. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu adalah momentum. Apa sih itu momentum? Momentum adalah suatu perkalian antara massa benda dengan kecepatan benda. Momentum merupakan besaran turunan yang muncul akibat adanya benda bermassa yang bergerak. Momentum dilambangkan dengan huruf P. Secara matematis, momentum dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan M dikali Pi, di mana P merupakan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, dan M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, dan Pi merupakan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Momentum adalah besaran vektor. Jika terdapat beberapa vektor momentum dijumlahkan, maka dijumlahkannya secara vektor. Misal, dua buah vektor momentum P dan P2 membentuk sudut θ. Nah, kemudian besar vektor P dirumuskan sebagai P sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 dikali P1 dikali P2 dikali cos θ. Gambarnya tersebut ada di bawah. Kemudian gambar tersebut merupakan penjumlahan momentum mengikuti aturan penjumlahan vektor. Kemudian kita akan lanjut ke contoh soal. Tria yang memiliki badan gemuk dan berat badan 110 kg berlari dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Berapa momentum tria tersebut? Sebelum kita masuk ke rumus, kita harus mengubah kecepatannya menjadi meter per sekon dengan cara kita bagi sehingga dapat 20 meter per sekon. M-nya atau massa sama dengan 110 kg. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, P sama dengan M dikali Pi sama dengan 110 dikali 20 sama dengan 2220 kg meter per sekon. Oke, setelah penjelasan tadi, saya ingin berbagi tips untuk pencegahan COVID-19. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun pada air mengalir. Yang kedua, memakai masker bila ingin keluar rumah. Yang ketiga, hindari keramaian. Yang keempat, perhatikan etika batuk. Yang kelima, jaga jarak minimal 1-2 meter atau social distancing. Yang keenam, makan makanan bergizi seperti sayuran dan buah-buahan. Yang ketujuh, olahraga rutin. Yang ke-8, kita berdoa minta pertolongan kepada Allah. Dan terakhir, tetap waspada dan jangan panik. Stay at home. Mungkin itu saja tips yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Kemudian saya akan lanjut lagi ke materi yaitu impuls. Sebelum kita masuk ke materi impuls, kita harus tahu dulu apakah itu impuls. Nah, impuls yaitu hasil kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja. Secara matematis, rumus impuls dapat dituliskan di bawah ini, yaitu I sama dengan F dikali delta T, di mana F merupakan gaya dengan satuan N, dan delta T merupakan selang waktu dengan satuan S, dan I merupakan impuls dengan satuan Ns. Besar gayanya konstan. Jika besar gaya tidak konstan, maka penulisannya akan berbeda. Maka, agar dapat menggambarkan kurva yang menyatakan hubungan antara F dengan T, jika pada benda bekerja gaya konstan F selang waktu T1 dan T2, maka kurva antara F dan T bisa dilihat seperti contoh gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan kurva yang menyatakan hubungan antara F dengan T. Luas daerah yang diarsir menyatakan besarnya impuls. Kemudian luasan yang diarsir sebesar F dikali T2 dikurang T1 atau I, yang sama dengan impuls gaya. Impuls gaya merupakan besaran vektor. Maka dari itu, perhatikan arahnya. Nah, setelah penjelasan tadi,
Kita akan masuk ke contoh soal. 2. Cristiano Ronaldo mengambil tendangan bebas tepat di garis area penalti lawan. Jika ia menendang dengan gaya 300 Newton dan kakinya bersentuhan dengan bola dalam waktu 0,15 sekon, hitunglah berapa besar impuls yang terjadi. Dari soal dapat diketahui bahwa F-nya sama dengan 300 Newton dan delta T-nya sama dengan 0,15 sekon. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu I sama dengan F dikali delta T sama dengan 300 dikali 0,15 sama dengan 45 NT. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan momentum dengan impuls. Hubungan momentum dan impuls. Salah satu hukum Newton mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perkalian massa dengan percepatannya, dengan rumus F sama dengan M dikali A. Jika dimasukkan ke rumus I sama dengan F dikali delta T, maka sama dengan M dikali A dikali T2 dikurang T1 sama dengan M dikali Pi per T dikali T2 dikurang T1 sama dengan M dikali Pi1 dikurang M dikali Pi2. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya impuls yang bekerja atau dikerjakan pada suatu benda sama dengan besarnya perubahan momentum pada benda tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi momentum dan impuls. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.